Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salaman amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah. Kelasnya adalah IAT A. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang metode penulisan kitab hadis. Pengertian metode penulisan kitab hadis adalah menyusunan kitab hadis dengan mengumpulkan hadis-hadis secara terpisah atau menyandarkan yang rumit, menetapkan yang tidak tertib, membuat daftar isi atau indeks untuk memudahkan pencari hadis sehingga lebih bermanfaat dengan jalan yang lebih mudah serta waktu yang efisien. Di sini para ulama telah menyusun kitab-kitab hadis yang bentuknya bermacam-macam, dan yang akan kita bahas adalah pertama adalah Al-Jami' atau Al-Jawami'. Kitab Al-Jami' atau Al-Jawami' adalah yaitu kitab yang penyusunnya mengumpulkan berbagai topik atau bab dari perkara akidah, ibadah, muamalah, sirah, manaqib, perbudakan, fitnah, berita mengenai hari kiamat ini. Di antara contoh dari metode Al-Jami' atau Al-Jawami ini adalah kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu As-Sunan. As-Sunan adalah yaitu kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih agar bisa menjadi sumber rujukan bagi para fuqaha untuk melakukan istinbat hukum. Di dalam kitab Sunan terbatas hanya topik fikih dan hadis-hadis hukum. Contohnya adalah kitab Sunan Abu Dawud. Di sini yang ketiga adalah Al-Muwatta. Metode Al-Muwatta ialah kitab yang penyusunan hadisnya secara perbab. Pada penyusunan ini populer pada abad kedua, dan penyusunnya ini didasarkan pada urutan-urutan bab fikih yang di dalamnya mencakup antara hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Di antara contohnya adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Kemudian metode yang keempat yaitu Al-Musannaf. Al-Musannaf yaitu kitab yang penyusunan hadis secara perbab pada masa abad kedua. Maksudnya adalah kitab penyusunan ini populer pada abad kedua setelah Al-Muwatta. Penyusunan ini didasarkan pada klasifikasi hukum fikih, tetapi di dalamnya tercampur antara hadis marfu', mauquf, maqtu', atau masih campur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat maupun tabi'in. Contohnya contoh dari metode penulisan ini adalah Al-Musannaf karya Imam Zaid Al-Wasiti Abu Khalid. Perbedaan antara Al-Muwatta dan Al-Musannaf terletak pada latar belakang peristilahan saja. Kalau Al-Muwatta dilatar belakangi urgensi dan tujuannya, sedangkan Al-Musannaf lebih ke penyusunan yang berdasarkan masalah-masalah tertentu. Itu adalah titik perbedaan antara
metode al-muwatta dan al-musannaf. Kemudian adalah pembahasan yang metode yang kelima, yaitu al-mustadrak, yaitu kitab yang penyusunnya mengumpulkan berbagai hadis yang dapat digunakan untuk mencari hadis pada kitab lain yang tidak memenuhi persyaratannya. Contoh kitabnya adalah Al-Mustadrak ala As-Sahihaini karya Abu Abdullah Al-Hakim. Kemudian ada metode yang keenam, yakni Al-Mustakhraj. Al-Mustakhraj yaitu kitab yang penyusunannya mengeluarkan berbagai hadis yang ada pada kitab penyusun lainnya dengan sanad yang berasal dari dirinya tanpa melalui jalur sanad penyusun yang pertama, tetapi kemudian sanad-sanadnya bertemu pada syekh penyusun kitab rawi yang lebih tinggi lagi. Contoh dari metode ini adalah kitab As-Sahihaini karya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Demikian, mungkin itu cukup untuk menjadi pembahasan pada topik ini. Mungkin itu saja dari kami, dan nanti akan kami cantumkan sumber rujukan dari materi ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.